Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan pembahasan hadis tarbawi kali ini, kita akan menjelaskan tentang hadis yang membicarakan tentang siwak, tentang menggosok gigi. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Baiklah, kita terjemahkan dulu hadis ini. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Rasulullah bersabda, laula, jikalau tidak, bahwa asyukka, memberatkan ala ummati, atas alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Laula an asyukka, jikalau tidak lebih memberatkan atas orang-orang beriman. Wa fi hadis Zuhair, dalam hadis yang dari jalur Zuhair, yang berasal dari Zuhair itu disebutkan ala ummati, atas umatku. Jadi begini maksudnya, satu jalur menyebutkan laula an asyukka alal mu'minin, atau juga laula an asyukka ala ummati. Nah, itu maksudnya. Jadi jikalau tidak memberatkan atas orang-orang beriman, atau jikalau tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi SAW, la amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka, bisiwaki, dengan bersiwak atau untuk bersiwak, menggosok gigi, inda kulli salatin, ketika setiap sholat, setiap akan sholat. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak, yang dalam hal ini sangat dianjurkan atau disunatkan. Jadi hadis ini menyebutkan, kata Nabi, laula an asyukka alal mu'minin, seandainya orang-orang beriman atau ala ummati, umat-umatku itu tidak keberatan ini maksudnya akan mengalami kesulitan, susah nanti dia melakukannya. La amartuhum bisiwak, saya akan pasti perintahkan padanya untuk bersiwak, untuk menggosok gigi, inda kulli salatin, ketika setiap kali dia melaksanakan salat. Maksudnya apa itu? Tentu di sini Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika dia menyuruh, jika dia memerintahkan, itu kan berarti wajib jadinya nanti. Andaikan diwajibkan, tentu umat Islam ini, kaum muslimin ini, umatku ini akan kesulitan nanti. Seperti sekarang saja kita misalnya kan tidak setiap saat memungkinkan untuk menggosok gigi setiap akan sholat. Biasanya kita menggosok gigi kalau di rumah misalnya, kalau di tempat tinggal atau di tempat menginap.
Tapi kalau ketika kita akan melaksanakan sholat tidak sedang berada di rumah, tidak sedang berada di tempat di mana kita menginap, biasanya kita tidak membawa alat perangkat gosok gigi kan. Nah, jadi Nabi itu sangat memperhatikan keadaan kaumnya sebelum dia menetapkan satu kewajiban, sebelum dia menetapkan satu hukum kepada kaumnya. Jadi jelaslah bahwasanya ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad itu tidaklah memberatkan, tidaklah untuk menyakitkan, senantiasa memperhatikan kemaslahatan kita atau kemungkinan kita melaksanakan pekerjaan itu. Jadi tidak suka-sukanya saja menetapkan satu aturan, diperhatikan sedemikian rupa. Misalnya guru, misalnya dosen, misalnya dia mesti memperhatikan bagaimana keadaan atau kemungkinan peserta didiknya ini melakukan satu perintah, satu tugas yang akan dia berikan. Namun di sini, hadis ini, Nabi menegaskan juga bahwa bersiwak itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Hanya karena faktor menyulitkan saja dia kemudian agak diturunkan tekanannya. Jadi dari wajib kemudian turun menjadi sunat. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu, menggosok gigi itu adalah penting, perlu dilakukan. Jangan sampai kaum muslimin ini tidak menggosok gigi, tidak membersihkan giginya. Malah Nabi menganjurkan setiap kali akan melaksanakan sholat, minimal sholat fardu. Jadi Rasulullah SAW melalui ajaran ini memberikan isyarat yang jelas bahwasanya seorang muslim itu harus bersih. Di antara kebersihannya yang paling pokok itu adalah kebersihan mulutnya, kebersihan giginya. Jadi sebenarnya Rasul menginginkan kita itu menggosok gigi setiap akan melaksanakan sholat. Tentu kegiatan ini kegiatan yang banyak manfaatnya. Betapa hebatnya seseorang yang bisa membersihkan mulutnya dengan baik, giginya dengan baik, efek-efek kesehatannya itu. Dia tidak akan mudah terkena penyakit dan lain sebagainya. Kemudian mari kita lihat kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini membicarakan tentang materi pendidikan, yaitu tentang pendidikan akhlak. Tepatnya adalah akhlak terhadap diri sendiri, yaitu tentang bagaimana seseorang menjaga kebersihan atau kesehatan dirinya. Jadi di dalam agama kita itu seseorang diajarkan untuk berbuat baik kepada dirinya, untuk menjaga dirinya. Salah satu di antaranya adalah dengan menjaga kebersihan. Khususnya di sini adalah kebersihan gigi, karena gigi yang bersih nanti akan mendatangkan kesehatan. Karena kalau sudah giginya tidak bersih, nanti sakit giginya. Ketika gigi sakit tentu akan berakibat buruk pada yang lain-lainnya. Banyak orang yang ketika dia tidak sakit gigi, dia kemudian bisa mengatakan orang itu cengeng, masa sakit gigi begitu. Sampai pada gilirannya dia sakit gigi, dia itu baru tahu bahwasanya ketika seseorang sakit gigi itu segala sesuatunya akan terganggu, akan berpengaruh kepada yang lain, kepada selera makan, kemampuan tidur, kemampuan belajar, kemampuan
beraktivitas secara umum terganggu karena sakit gigi. Dia akan mengaduh terus-menerus. Nah, agar seseorang tidak sakit giginya, materi yang diajarkan di sini agar seseorang menjaga kesehatan giginya dengan rajin menggosok gigi. Yang di situ disebutkan, disunatkan inda kulli salatin. Setiap kali dia akan melaksanakan salat. Itu kandungan atau kaitan pendidikan yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini membahas tentang prinsip mendidik atau prinsip pendidikan, di mana pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi, dengan kemampuan pendidik atau peserta didik, sehingga kemungkinan pendidikan itu membawa kepada kebaikan akan lebih mudah sampai di situ. Bisa saja satu proses pendidikan baik, hebat, tapi tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan alat, karena kemampuan awal dari peserta didik belum mencapai level yang dibutuhkan. Akhirnya pendidikan itu tidak ada maknanya. Nabi kan bisa saja memerintahkan kaumnya untuk wajib kamu gosok gigi setiap salat. Tapi kalau kemungkinan nanti menyulitkan, kan tidak terlaksana juga. Jadi mendidik itu salah satu unsur pentingnya adalah diperhatikan bagaimana keadaan dari orang yang akan dilakukan pendidikan kepadanya. Seseorang belum akan bisa misalnya diajarkan bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan baik atau menerjemahkan Al-Quran dengan baik kalau dia belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Seseorang tidak akan bisa misalnya diajarkan pelajaran yang lebih tinggi kalau yang lebih rendahnya belum dia dapatkan. Jadi prinsip pendidikan itu adalah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas, dengan memperhatikan kondisi yang ada di sekitar pendidikan itu. Dia tidak boleh menyamaratakan pendidikan itu, padahal daerahnya berbeda-beda misalnya. Di sini diajarkan pendidikan komputer, mungkin sudah bisa, karena perangkatnya sudah cukup. Kalau di daerah lain mungkin tidak bisa. Bagi mereka membeli komputer itu sulit. Atau malahan mungkin listriknya belum ada. Atau listriknya sudah ada tapi dayanya belum cukup. Dan lain-lain sebagainya. Maka pendidikan itu disesuaikan dengan keadaan. Sehingga dia memungkinkan untuk dilaksanakan. Sehingga proses seseorang berubah ke arah yang lebih baik itu tetap terjadi. Demikianlah penjelasan ringkas tentang hadis ini. Semoga bisa menjadi informasi awal bagi kita untuk mendalaminya lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.